خوالا لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتابة الشيخ الإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا وفروعنا ولفتوح العلم والحكمة وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وذكر عن فتح الموصل رحمه الله تعالى أنه أصابته خصاصة في أهله فقال إلهي ليتني علمت بأي عمل ألزمتني بهذا حتى أزداد من ذلك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قل ماله وكثر عياله وحسنت صلاته ولم يغتب المسلمين جاء مع يوم القيامة هكذا وجمع أصبعيه وذكر عن فتح الموصل rahimahullahu ta'ala disebutkan di dalam kitab Fathul Musili rahimahullahu ta'ala annahu sesungguhnya Nabi Musa ya asobathu khasasatun fi ahlihi pernah tertimpa musibah khasasah. Khasasah itu kebutuhan yang mendesak pada keluarganya ya, jadi bisa jadi yang menyangkut urusan makan ya, urusan kehidupan itu yang bersifat primer. Khasasah itu baik papan, sandang, pangan, itu yang sifatnya primer itu disebut dengan khasasah ya. Ya, jadi pernah menimpa musibah kepada Nabi Musa alaihissalam hal-hal yang bersifat primer seperti kita merasakan susah ya pada kondisi sekarang ini. Bagaimana sikap Nabi Musa ketika mendapatkan kondisi seperti itu? Faqala ilahi laitani alimtu bi ayyi amalin alzamtani bihadza hatta azdada min dzalik. Wahai Tuhanku, barangkali atau seandainya aku mengetahui dengan satu perbuatan yang menyebabkan engkau mengharuskan terjadinya semacam ini hatta azdada min dzalik ya, sehingga aku tambahkan perbuatanku itu sehingga kesusahannya semakin berat gitu. Ada yang mau ngamalin gak nih? Hidup susah, berat gitu. Kalau kita itu cepat-cepat menghindar, ketika sakit cepat-cepat berobat gitu loh. Jadi orang yang sudah ridho
ya, Nabi Musa ini orang yang sudah ridho kepada Tuhannya. Ketika dia mendapatkan satu hal yang berat pada dia, dia tanya, wahai Tuhan, seandainya ada perbuatan yang aku tahu sebabnya ini nih apa nih, musibah ini, susahnya rezeki ini sebabnya apa? Kalau aku tahu ini yang menyebabkan terjadinya kasus ini, niscaya akan aku tambahkan. Jadi tambah lagi, tambah berat gitu. Ente mau nggak gitu? Berat, ya, tambah berat. Nah ini memang nggak mudah ini ya, tidak mudah kita untuk memahaminya. Jadi manajemen hati terhadap kesusahan itu luar biasa. Kita kalau lagi menderita, kalau kita lagi susah, lagi menderita, kita sholat, kita berdoa, sama kita lagi seneng, lain nggak? Lebih bagus mana ibadah kita, berdoa kita lagi susah apa lagi senang? Kalau lagi susah lebih bagus pertahankan susah itu, karena ibadahnya jadi bagus. Nah, manajemen ini nggak bisa diterima oleh akal, tapi akal mengakui kebenarannya gitu loh. Kan jadi bagus. Ya, dia tambah bagus ibadahnya. Ya Allah, sampai nangis. Ya Allah. Ketika disebut ya Allah, itu seluruh saraf-saraf yang menghubungkan pada ya tengkuknya, pada rambutnya semua bergidik ketika ya Allah. Berat ya Allah, nggak kuat itu, bergidik semuanya itu. Tapi ketika dia lagi kayak Allahu Akbar, ya Allah ya Tuhan kami berikanlah ini, biasa aja, menjadi sebuah rutinitas yang dia lakukan gitu. Jadi wajar saja ketika Nabi mengatakan Allah maj'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Ya, wajma' fi zumratil masakin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Karena ternyata perih, pedih, kurang itu dari sisi manajemen hati itu bagus. Jadi orang menyebut nama Tuhannya ketika dia susah, ketika dia menderita, itu jauh lebih bagus dia sebut Tuhannya, nilainya, bobotnya ketimbang dia lagi senang. Bobotnya tuh kalau ditimbang gitu loh. Ya mestinya minta miskin terus kan bagus. Ini yang dimaksud dengan oleh Nabi Musa itu. Ilahi laitani alimtu bi ayyi amalin alzamtani bihadza hatta zdada min dzalik. Seandainya kau beritahukan aku amalan yang menyebabkan kau jadikan musibah semacam ini, niscaya akan aku tambahkan perbuatan itu. Kenapa? Kelihatannya menderita, tetapi ada yang asik gitu loh. Ini ada yang saya mau nyampaikan ini, tapi pelan-pelan mendengarnya ya. Dan ini kalau nanti sudah di YouTube kan ini, ya saya berpesan memahaminya jangan salah memahaminya. Ada hadis Nabi mengatakan manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah, jadi berpotensi salah, wan nisyan berpotensi lupa. Ketika dia lupa, ya, ini ada akibat nih. Ketika dia melakukan kesalahan, ada akibat. Ada akibat yang timbul.
Kalau dia melakukan dosa, kemudian dia sadar, dia taubat, waktu dipanggil nama Allah itu fahtazal aras itu goncang dari lantaran seluruh tubuhnya menyebut nama Tuhan dan penuh dengan kekhusyuan, goyang semua. Tapi ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak perbaharui tingkat ketakwaan dan pemahamannya, dia tidak perbaharui sebutan-sebutan nama Tuhan, dia rendah, cuma dia tidak pelaku dosa gitu. Ini bukan berarti saya sedang menganjurkan berdosalah, lakukan dosa karena nanti akan ada manfaat. Saya tidak buat kesimpulan itu. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Sesungguhnya Nabi ingin mengatakan dalam salah saja masih ada untung, apalagi tidak melakukan kesalahan. Sebenarnya itu jatuh nih, jangan putus asa, bangun, mandi, bersihkan lagi, jatuh lagi pada kubangan lagi, bangun, bersihkan lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Walau sab'ina marrah, meskipun 70 kali kau lakukan itu, bangun. Kenapa? Ketika kau sebut nama Allah itu goncang aras. Ya Allah, kalau kau cabut malam ini sesungguhnya nggak pantas masuk surga. Itu nggak sama ketika dia tidak kaya raya, tidak sakit, tidak punya urusan. Ya Allah, enteng aja itu suara itu, nggak ada bobotnya. Nah, jadi betapa yang dimaksudkan itu sampai orang yang berbuat salah pun sebenarnya ada keuntungan yang bisa diambil. Lupa itu orang nyesel, aduh, ya, kenapa lupa, kenapa nggak dikasih tadi, kenapa nggak dibeli, kenapa nggak disampaikan, aduh, itu aduhnya itu ketika dia menyesali benar-benar al-mad, apa itu benar-benar yang dimaksud dengan an-nadmu bimaknal kalimah, penyesalan yang sebenarnya maksud penyesalan itu nggak ada orang, nggak ada siapa, aduh ya Allah, berat banget itu omongan. Cuma dia yang tahu. Waktu istrinya tanya, kenapa mas, kenapa pak, kenapa ya, oh enggak katanya, enggak nyambung, dia enggak connect dengan suasana psikologi yang ada ketika dia mengatakan, aduh kenapa enggak dikasih tadi gitu. Berhenti sebentar ya. Nah ini jadi kita kalau pengen masuk kepada suasana psikologi, kenapa kok Nabi Musa seperti menantang Tuhannya gitu loh. Kalau kau tahu, kau beritahukan aku, niscaya aku akan lakukan itu. Sehingga kesusahan itu akan bertambah. Bukannya nantang Tuhan, bukan. Tidak, tetapi dia mendapatkan yang orang lain tidak mendapatkan. Nah, contohnya begini. Ntar nih waktu pulang ke rumah ada yang ngasih duit 10 juta, amin. Seneng gak? Seneng. Nanti yang akan datang, keluarga kita datang. Biasanya siapa? Adik kita punya suami di PHK, atau kakak kita suami meninggal, kurus, mukanya pucet, anaknya 2, kelihatannya kurang keurus. Kita nggak bisa nyalain suaminya, emang zaman susah. Bang, kalau ada duit 5 juta buat ini nih bang nih, buat kontrakan aja dulu nih, yang lainnya mah gampang gitu. Kebutuhannya sih sampai 10 juta. Ternyata kita ingat ada duit 10 juta dikasih, kita kasih, ambil tuh nih. Enakan mana tuh nerima 10 juta sama 10 juta waktu ngasih? Enakan yang mana?
enakan yang ngasih. Kenapa? Sakit kita tuh. Kita merasakan benar gitu yang dirasakan adik kita, empok kita, encing kita. Ya. Lebih enak kayaknya, aduh enteng ya Allah gitu ya. Bisa bantu orang itu lebih nikmat ketimbang kita menerima. Nah ini manajemen hati ini, manajemen kolbu ini, ya, subhanallah. Jadi saya ingin mengatakan, jadi Nabi Musa bukan nantang Tuhan, bukan. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qalla maluhu wa kathara uyaluhu, barang siapa yang sedikit hartanya, wa kasura iyaluhu, banyak keluarganya. Ini keluarga yang dimaksud tanggung jawab. Anaknya nggak banyak tapi adiknya, encingnya semua berharap kepada dia. Ya, jadi man qalla maluhu, barang siapa yang sedikit hartanya, wa kasura iyaluhu, banyak keluarganya, banyak tanggungannya, wa hasunat sholatuhu, tapi bagus sholatnya, sholatnya tetap bagus, walam yaktabil muslimin, dan dia tidak berghibah, tidak berburuk sangka kepada orang muslim, tidak ghibah sono, ya. Ja'amai, nanti dia datang bersamaku, kata Nabi. Yaumal kiamati hakadha, pada hari kiamat itu seperti ini. Ya, wa jama'a usbu'ai, Nabi menempelkan dua jemarinya seperti ini. Jadi Bapak, ya, Ibu sekalian yang berbahagia, kelasnya berbeda, luar biasa. Jadi jangan dinilai. Kan ada orang nilai gini, hidup susah, bikin anak mulu sih gitu. Itu kalimat itu nggak boleh, nggak boleh. Justru yang mesti kita pertanyakan, kenapa kita anak kita sedikit gitu ya? Kan Nabi pengennya anaknya orang banyak kan? Tazawwaju waludal walud. Ya, nikahi wanita itu yang penyayang, ya, walud yang banyak anaknya. Lihat aja kalau bempernya gede pasti anaknya banyak gitu loh. Kalau nggak di KB gitu ya. Supaya anak mana? Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bangga. Nanti umatku yang paling banyak di antara umat-umat yang lain. Jadi jangan kita yang lagi bagus, kita yang anaknya sedikit, jangan menilai begitu. Ente susah anak mulu gitu. Jangan. Ya. Subhanallah. Waruya an Mujahidin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Mujahid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita ia, walladzi la ilaha illahu, demi zat yang tiada Tuhan kecuali dia, inni kuntu la a'tamidu bikabidi alal ardi minal ju', sesungguhnya aku dahulu, ya, a'tamidu bikabidi, ya, menguatkan hati alal ardi, ya, di atas bumi itu, minal ju'i, dari lantaran lapar. Ini maksudnya gini, saking laparnya itu, ya, sahabat Abu Hurairah itu pegang perutnya itu sampai nungging ke tanah gitu, lapar. Kita ngalamin nggak sampai begitu? Enggak, karena kita sekurang-kurangnya kalau di rumah nggak masak pun jalan pulang udah kenyang, ya,
banyak keluarga, banyak sahabat, banyak teman, karena tingkat kesejahteraannya sudah tinggi ya. Nah ini enggak. Wa inni kuntu ya la asaddul hajara ala batni minal ju'. Dan dulu aku pernah menguatkan dengan batu pada perutku dari lantaran lapar. Jadi sahabat Abu Hurairah pernah nempelin ya apa itu batu, kemudian diikat batunya, dikencengin di perutnya. Bapak-bapak yang nggak pernah diet ngecilin perut nggak berasa nih. Kalau yang pernah diet ngecilin perut, emang bener makan kalau diikat itu selera makan itu nyaris hampir hilang gitu loh. Kencengin perut gitu, diikat. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihimul ladzina yakhrujuna minhu. Ya, dan aku duduk pada suatu hari di jalan-jalan yang mereka itu keluar dari rumahnya melewati jalan itu. Famarra Abu Bakrin fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi ta'ala ma sa'altuhu anha illa liyastataba'ani, yakni likay yazhabu bi ila manzilihi. Maka lewatlah sahabat Abu Bakar dan aku ingin bertanya tentang satu ayat di dalam kitabullah. Ma sa'altuhu anha, sesuatu yang belum pernah aku tanyakan kepada siapapun, ila liyasta'abba'ni, ya, agar supaya aku lebih kuat, yakni likay yazhababi ila manzilihi, agar supaya aku bisa berangkat ke kedudukan pada ayat yang dimaksud itu. Famarra walam yaf'al, ketika sahabat Abu Bakar lewat, aku tidak jadi melakukannya, nggak jadi ditanyakannya. Jadi ada satu ayat yang bila orang mengerti ayat itu, sebenarnya ayat itu sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, mau ditanya nih, nanti aku mau tanya nih sahabat Abu Bakar supaya aku bisa mendapatkan kedudukan dalam ayat itu. Ketika Abu Bakar lewat, nggak jadi dia tanya. Sumamar Robi Umaru, kemudian lewat berikutnya Umar. Fatsa'altu an ayatin ma sa'altuhu anha, maka aku bertanya tentang satu ayat yang belum aku pernah bertanya tentang ayat itu kepada siapapun. Liyas tata'abba'ani, ya, agar supaya aku bisa mendapatkan kedudukan itu. Famar, lewat Umar, walam yaf'al, dan aku tidak menanyakannya. Summa marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatabassama hina ra'ani wa arafa ma fi nafsi. Tersenyum Nabi ketika dia melihat aku dan Nabi tahu apa yang ada di dalam hatiku. Tsumma qala, kemudian Nabi bertanya, ya Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah. Ya wahai Abu Hurairah, ku jawab labbaik ya Rasulullah. Labbaik itu kalau orang Jakarta dipanggil mat, baik. Baik itu dari kata labbaik. Labbaik itu aku penuhi panggilanmu, ya. Qala, kemudian Nabi mengatakan al-haqqu bi, sebenarnya yang berhak merasakan itu aku, kata Nabi. Jadi inilah yang disebut dalam harisun alaikum, ya, ingin sekali Nabi itu nolong kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin itu orang yang sangat berkasih sayang. Jadi Nabi tahu perutnya udah lapar, sudah diikat gitu lah. Nabi tersenyum dan Nabi bilang al-haqqu bi, mestinya
Yang benar itu aku yang merasakan itu. Kata Nabi gitu. Wa madha, kemudian berjalan. Fattaba'tuhu, kemudian aku mengikuti Nabi. Wasta'dzantu, dan aku minta izin untuk mengikutinya. Fa'azinali, kemudian diizinkan. Fadakhaltu fawajadtu ya labanan fi qadahun. Maka kemudian aku masuk ya pada satu tempat gitu. Aku mendapatinya di tempat itu ada susu fi qadahin, dalam satu wadah yang cukup besar. Qadah itu biasanya gelas besar. Jadi gelas seperti ini, seperti piala itu, kemudian ada gagangnya. Isinya susu. Faqala min aina hadza? Nabi bertanya, ini susu dari mana? Qalu ahdahu laka fulanun au fulanatun. Itu hadiah untuk engkau wahai Rasul dari si fulan atau si fulana. Disebutkan itu namanya, tetapi di dalam hadis itu tidak disebutkan namanya. Hadiah fulan untuk engkau ya Rasul. Lihat nih, Nabi kan tahu ya, yang lapar itu yang sampai melilit-melilit ditaruhin batu itu kan Abu Hurairah. Sekarang nih kan ada makanan nih. Susu di zaman Nabi itu makanan pokok primer. Jadi dia makannya kurma, gandum itu dibikin emplek gitu, dibikin roti, susu, itu aja. Ya. Pada zaman itu tidak ada beras, belum dikenal. Ketika dapat susu, mestinya kan Abu Hurairah dong yang dikasih susu. Ya. Ya. Kemudian ya, qala ya Abu Hurairah, qultu labbaik. Ya, wahai Abu Hurairah, kemudian aku jawab, ya Rasulullah. Qala al-haqqu bi ahli suffah wad'uhum ilayya. Yang benar itu bi ahli suffah. Hadza li ahli suffah. Ini susu ini buat ahli suffah. Panggil mereka semua ke sini untuk jumpa kepadaku. Kalau orang kita nih buseng. Gua yang lapar, Nabi tahu. Giliran ada susu malah disuruh pergi, suruh panggil ahli sufa. Pelana ya, untuk naik onta itu, joknya itu pelana itu namanya sufa. Ahlu sufa itu kalau dia naik onta, naik kuda dipakai buat pelana. Kalau dia tidur di masjid dipakai buat bantal. Sehingga karena hidupnya bersama sufa, maka dia disebut ahlu sufa. Kenapa? Di masjid nggak punya rumah. Siapa yang memberi makan? Nabi yang memberi makan. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 300 sampai 350 orang. Ikut dari Mekah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta demi iman, tidak punya kerjaan, 300 orang. Ya Abu Hurairah, ini yang bagus, yang benar kasih ahli sufa, suruh ke sini. Yang disuruh manggil rajanya lapar gitu. Ya. Fasa'ani dzalika. Ya. Maka ada perasaan buruk terhadap diriku yang demikian itu. Wajar nggak? Wajar dong. Fakultu wa ma hadzal labun fi ahli suffah. Apakah susu ini untuk ahlu suffah? Ini kan protes nih kan. Kuntu ahaqqu an usiba min hadzal labani syurbatan ataqawwa biha. Aku lebih berhak ya an usiba min hadzal labani, untuk menerima susu ini syurbatan, satu teguk saja, nggak banyak, bukan satu gelas, satu teguk aja. Attaqawwa biha, sehingga aku bisa menjadi kuat dengan satu tegukan itu. Kalau kita bilang ya udah minum dah,
panggil dia gitu. Ya, walakin lam yakun muddun min taatillahi wa taati rasul. Tetapi tidak ada bagian, kalau aku ambil satu teguk itu, tidak ada bagian dari taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Enggak mau tuh Abu Hurairah, ditahan itu. Fantahaitu, sehingga aku sampai berjumpa. Fada'autuhum, dan aku panggil mereka semua, ya, untuk bertemu sama Rasul. Fa'aqbalu hatta sta'zanu, maka mereka bergegas sehingga mereka meminta izin untuk berjumpa. Fa'adzina lahum, Nabi memberi izin. Fa'akhazu majalisahum, maka mereka mengambil posisi duduk mereka masing. Faqala ya Aba Hurairah, Nabi bilang, hai Abu Hurairah, khuz waqtihim, mana susu tadi itu, ambil kasih nih orang ini, ahlu sufa ini, kasih susu itu. Orangnya 300, susunya segini. 300 orang datang semua, susunya segini, kodah tuh kira-kira gitu, ya, segini kodah, kasih itu. Kata Abu Hurairah, mana cukup, ya, mana cukup, ya, yang Abu Hurairah khudz waqtihim, hai Abu Hurairah, ambil itu susu, berikan pada mereka. Fa akhadtul qadaha, aku ambil itu gelas besar. Fa ja'altu a'tar rajula, kemudian aku berikan, ya, kepada seorang laki-laki, ya, fa yashriba, maka diminumnya hatta yarwa, sampai puas. Jadi minumnya begini, nah, gitu ya, sampai puas satu orang. Summa, ya, yuraddu ilal qadahi, kemudian dikembalikan gelas itu tadi, hatta tahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiyal qaumu kullahum, sehingga sampailah gelas itu berputar sampai kepada Rasul, dan mereka itu, kaum itu sudah kenyang semua dari gelas itu tadi, udah kenyang semua, dipulangin sama Rasul. Fa akhadzal qadaha wa wada'aha ala yadai, kemudian diambil itu gelas oleh Nabi, diletakkan di antara keduanya. Faqala, lihat nih Nabi nih, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah, qad baqiyat ana wa anta, masih ada nih sisanya buat aku dan buat kamu, kagak habis. Kita pengen punya gelas ini nih sebenarnya nih, ya. Hah? Gelasnya nih belinya di mana? Dimakan 300 orang Nabi bilang masih ada nih, ya, buat kita, buat aneh sama ente, ya, baqiyat ana wa anta. Qultu sadaqtu ya Rasulullah, kata benar ya Rasul, dilihat wah cukup buat 2 orang. Qala uqud washrab, Nabi bilang duduklah, minumlah. Jadi duluan Abu Hurairah apa duluan Nabi? Duluan Nabi. Padahal digambarkan itu Abu Hurairah itu menempelkan 3 batu di perutnya itu, diikat, 2 batu di kiri kanan diikat, sama Abu Hurairah kiri kanan diikat, perut besarnya itu diikat. Padahal Nabi 3 ditambah depan diikatnya. Nabi 3 bukan 2, tapi tetap saja Abu Hurairah, ya, disuruh minum duluan. Uqud washrab, duduklah, minumlah. Faqa'atu washaribtu, aku duduk dan aku minum. Qala ishrab, minum lagi, suruh minum lagi, kan mau dibagi 2 nih, enggak, minum lagi kata Nabi. Ishrab, fasharibtu madzala yaqulu ishrab, aku minum dan terus menerus Rasul mengatakan minum lagi, ya. Fa asyrabu hatta qultu walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan ma ajidu maslakan, sampai aku mengatakan demi zat yang mengutus engkau dengan sebenar-benarnya menjadi seorang nabi, enggak ada tempatnya lagi katanya. Jadi udah penuh, udah nyampe leher. Ini menarik nih Bapak sekalian.
Jadi kalau yang nyuruh guru itu jangan bilang udah kenyang. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau disuruh minum kan itu mazala, itu maknanya terus menerus mazala. Dia minum terus, padahal udah kenyang, sampai dia bilang udah nggak ada tempatnya. Saya pernah ngaji malam Selasa di An-Nizam, ya ngaji di An-Nizam itu. Habis itu giliran makan di rumah Kiai Soleh Zawawi, ayahnya Ustadz Lutfi. Gitu. Saya posisinya di samping kirinya mualim. Karena saya lapar. Saya termasuk jenis kalau makan tuh cepat. Kalau makannya lambat nggak kenyang. Paham nggak? Ada orang yang seperti saya, makannya cepat. Kalau makannya pelan nggak kenyang, walaupun banyak. Jadi makannya cepat. Udah segini perasaan saya. Ini enak nih Haris nih. Tempenya gede banget, bukan tempe orang, tempenya buat mualim. Saya nggak berani bilang, saya ingat itu, saya makan. Istilahnya sampai gini-gini ini, istilahnya begitu. Sampai diambil lagi satu lagi tahu loh. Ini juga enak nih katanya. Saya masukin aja, walaupun goyang, goyang kekenyangan. Kalau tadi kelaparan gitu. Lama-lama beliau paham gitu, saya sudah merasa cukup gitu. Nah ini rupanya begitu. Ya Rasulullah, demi, ini kan maksudnya demi Allah, demi zat yang mengutus engkau sebenar-benarnya menjadi nabi. Demi Allah gitu kan ya, nggak ada tempatnya, nggak ada jalannya mau dimasukin dari mana. Fa'ataituhul qadaha, ya maka aku berikanlah kepada Nabi itu tadi, ya gelas besar itu tadi. Fahamidallah wa syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fadla. Maka Nabi memuji Allah, kemudian Nabi minum sisa dari Ashabus Suffah dan sisa dari Abu Hurairah. Kagak habis, dia minum. Ini hadis ini sahih ya, riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dalam Al-Kubra, Sunanul Kubra. Ini salah satu mukjizat Nabi. Jadi Al-Qur'an itu salah satu pemberian Allah yang jadi mukjizat Nabi itu. Yang kedua, Nabi punya mukjizat ini. Kalau beliau berkehendak, beliau berdoa sama Allah untuk diberikan kelanggengan, nggak habis-habis tuh minuman itu. Termasuk ketika Nabi mau meninggal, Nabi nggak meninggalkan apa-apa kepada istrinya itu. Nggak ada bangunan, nggak ada rumah, nggak ada kendaraan, itu nggak ada. Cuma gandum setengah tempayan. Orang kita bilangnya apa tuh? Pendaringan gitu. Ditutup gitu. Ambil saja kalau mau masak, beri makan. Semuanya kasih makan. Tinggal setengah. Tapi jangan dilihat, jangan ditengok gitu. Ambil aja, masak aja. Orang berapa makan semua. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, enggak aja. Terus itu. Cuma yang namanya wanita itu pengen tahu juga, padahal kan kagak boleh tuh. Kan kagak boleh, udah dilarang, jangan dilihat. Berarti kan kurang percaya gitu. Jangankan Sayyidah Aisyah. Ya. Nabi Ibrahim pernah seperti itu. Nabi Musa sama seperti itu. Dilihat gitu. Ya udah tinggal segitu. Habis. Seandainya ini tidak dilihat oleh ibu kita Sayyidah Aisyah, ini bisa jadi ini makanan seperti air zam-zam. Sampai sekarang nggak habis-habis. Ya jangan kita salahin tuh ya. Emang begitu dia mah, kudu tahu aja ya. Jangan dibilang apa-apa.
Qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala, berkata al-faqih rahimahullah, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatin minal adzal kuffar wa minal ju', adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras penderitaannya itu min adzal kuffar, dari penderitaan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Ya. Wa minal ju', yang kedua sangat berat dari lantaran lapar, ekonominya susah. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan mirip, ekonomi susah tapi masih makan. Dia ekonomi susah nggak ada. Kalau sekarang resikonya mati dengan COVID, mereka di zaman dulu juga sama, salah-salah ditusuk, dibunuh, tidak ada pengadilan karena memang umat Islam masih kecil. Ya, fasobaru ala dzalika, maka mereka itu sabar ya dalam kondisi yang semacam itu, hatta farrajallahu anhum, sehingga Allah bebaskan mereka, Allah bebaskan mereka, Allah berikan kebahagiaan kepada mereka. Wa kullu man sabara farrajallahu anhu, maka setiap orang yang sabar Allah yang akan membebaskan dari penderitaan yang ditimpanya. Fa innal farja ma'as sabri, sesungguhnya ya keberuntungan, kemenangan itu tadi berserta sabar. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya ya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini nih yang saya maksud. Inna ma'al usri yusra. Ya, ma'a dalam bahasa Arab itu ma'nya itu bareng. Jadi dia tidak diselingi gitu. Kalau ma'a itu habis A B itu namanya ma'a. Jadi kalau habis A kosong dulu baru B, atau diselang si C baru B, itu bukan ma'a. Jadi penafsiran ma'a itu langsung. Habis susah pasti senang. Inna ma'al usri yusra. Nah, usri itu ya sulit, berat, kalau dikomunikasikan, diinterpretasikan lebih jauh itu sama dengan orang yang melakukan kesalahan tetapi dia taubat. Yusra, dia nanti akan mendapatkan sesuatu yang lebih, yang dia nggak pernah nangis jadi nangis. Jadi kalau kita bilang untung nih kita melakukan kesalahan sehingga mata ini bisa nangis, ya salah juga sih kalimatnya, salah tuh kalimat tuh. Tetapi ada keuntungan, masih ada keuntungan di dalam kesulitan, di dalam kesalahan itu. Ya, apabila benar-benar kita meminta kepada Allah, ada yusra. Ya. Subhanallah. Coba deh rasain dah. Ya. Jadi kita akan bisa memahami itu. Ilahi laitani alimtum bi ayyi amalin alzamtani bihadza hatazdada min dzalik. Ya Allah, kalau kau beritahu aku mana perbuatanku yang menyebabkan aku jadi susah menderita ini, akan aku tambahkan perbuatan itu sehingga penderitaanku itu bertambah-tambah. Karena di dalam menderita itu dekat dengan Tuhan, enak, asik. Nangis, ketika dia nangis itu seandainya ditadahi kemudian ditimbang, dia lebih berat dengan ibadah sholat kita yang 7 rakaat. Yang 70 rakaat itu lebih berat, tangis kita menyesali kesalahan. Ya. Wa kana sholihuna rahimahumullahu yafrahuna bisyiddati. Nah ini mau diartiin gimana nih? Suruh siapa dah kalau memangnya nggak setuju sama saya? Suruh artiin. Wa kana sholihun rahimahullah, adalah orang-orang soleh rahimahullah, yafrahuna bisyiddati, mereka itu berbahagia ketika menderita.
Ketika susah berbahagia. Kenapa kita menolak? Kenapa kita menjadi tidak menerimanya gitu? Kan berarti manajemennya yang masalah ini. Islamnya kita sama sama orang soleh, Qurannya sama, nabinya sama, tapi manajemen hatinya yang gak sama. Pensikapan kita yang tidak sama tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Siapa yang suruh panggil menerjemahkan ini? Wa kana sholihuna rahimahullah yafrahuna bisyiddah. Adalah orang-orang saleh rahimahullah, mereka itu berbahagia dengan penderitaan yang diterimanya. Lima yarju min sawabiha, dari lantaran mereka berharap pahala ya dari yang mereka terima itu tadi. Dulu ada, ya Rasul, kalau gitu enakan jadi orang kaya. Nahnu nusallun wa nasum wahum yusallun wa yasum. Rasul enakan jadi orang kaya, kita sholat, kita puasa, dia sholat, dia puasa. Wahum yatasaddaqun, tapi mereka bersedekah. Kita tidak bersedekah. Berarti enakan jadi orang kaya. Nabi bilang, bisa nggak itu hartanya dia itu ditumpuk sehingga pahalanya sampai mentok ke langit? Ya nggak bisa. Nah, jadi jangan begitu manajemennya, jangan matematis. Salah nih. Yang banyak harta berarti banyak pahala. Itu manajemen matematis tuh. Dia punya kesempatan nggak tuh? Bertasbih, bertahmid, sholat lebih lama, berzikir. Kayak enggak, berarti lebih banyak kamu ketimbang dia. Ya. Kalimatun thayyibatun asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Kalimatun thayyibatun, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, yang dibaca dengan seluruh darahnya, dagingnya, susu. Anak masalah, rumah besar, orang cinta, orang Muhammad. Ucap-ucap la ilaha illallah, ucapin aja. La ilaha illallah, la ilaha. Coba ini. La ngadem-ngademin orang miskin nih ya. Biar redo ya. Subhanallah. Waruya an Utsman ibn Abdul Hamid ibn Lahik wallahu a'lam bissawab.